kening. Kalau ini kening nih. Al-jabin, wasi al-jabin. Rasulullah itu keningnya sama pelipisnya itu lebar. Ya. Asil al-jabin. Ya. Hasan al-jism, azimul jabaha. Ya. Bukan botak ya, bukan. Tapi lebar. Macam kayak saya ini. Jadi kan ada orang yang keningnya sempit sedikit. Ada. Jadi keningnya itu lebar Rasulullah. Hasanul jism azimul jabaha. Al jabaha itu kening. Ini nih. Bisa. Hadis 97, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azihal hawajib. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki alis yang panjang, lembut dan tidak bersambung. Alisnya lebar. Lihat saya ini. Alisnya lebar, ya, panjang tapi tidak nyambung antara alis kanan dan kiri. Di antara keduanya itu ada urat halus yang terlihat hanya ketika beliau sedang marah, sedang emosi. Saya punya kitab Canda Rasulullah. Saya punya kitab yang menerangkan juga emosinya Rasulullah, marahnya Rasulullah seperti apa, dan kesempurnaan Rasulullah itu di situ salah satunya. Mencontohkan secara sempurna bagaimana mengelola emosi. Sebagaimana manusia biasa, beliau juga pernah emosi. Tapi mengelola emosinya itu yang baik, itu cara atau ala Rasulullah SAW. Nah lanjut, karena Rasulullah SAW daqiqal hajibain. Ya. Rasulullah memiliki sepasang alis yang lembut. Alis ini normalnya dia tumbuh standar, tidak semakin panjang. Tapi ada 1-2 kadang rambut itu semakin panjang alis. Ya. Kayak saya kapan hari itu rambut saya itu bisa nyentuh ke ini. Ya. Nah, seperti almarhum almarhumlah Mbah Yaimun itu rambut alisnya panjang dan dibiarkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agharra ablaja ahdabal ashfar. Ya. Di antara alis Rasulullah, ya, itu bercahaya dan bersih dan memiliki bulu mata yang lentik. Tidak perlu pakai apa? Catok. Ya, begitu kan. Sudah gini sendiri, bagus. Dan yang mirip-mirip itu ayahanda beliau, Sayyidina Abdullah. Terus kakek Abdul Muthalib. Terus ke atas-atasnya yang paling mirip itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi dibuat mirip keturunannya dari Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai Sayyid Adnan. Sayyid Adnan ini kakek Nabi nomor 20 kalau nggak salah. Itu nasab Nabi itu terbagi 3 termin. Termin pertama dari Rasulullah sampai Sayyid Adnan. Itu yang jelas-jelas dalam tarikh itu dibaca dan sahih lah gampangannya. Terus termin kedua dari Sayyid Adnan sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Termin ketiga dari atas Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Itu pembagian nasab termin. Karena apa? Nyabang dua dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu nyabang dua, punya putra dua, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Ya. Yang cabang Nabi Ishak ini melahirkan banyak nabi untuk Bani Israel. Dimulai dari Nabi Ishak, punya anak nabi lagi, punya anak nabi lagi, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi dari Nabi Ismail tidak ada satupun yang diangkat jadi nabi, putra-putranya sampai kepada Sayyid Abdullah baru melahirkan Rasulullah SAW. Hadis ke-100. Karena Rasulullah SAW azihal hajibain. Rasulullah memiliki alis yang panjang, lembut, tidak bersambung dan bebas dari bulu di antara kedua alis, sehingga terlihat putih perak murni. Ini di sebelah sini, memancar nurnya. Menurut riwayat Sayyid Abdullah sama Sayyid Abdul Muthalib itu melamar dua wanita yang berbeda untuk dinikahi bersamaan. Sayyid Abdul Muthalib melamar Fatimah binti Asad, kalau tidak salah, yang melahirkan Abbas, paman Nabi. Kemudian melamarkan Siti Aminah untuk putranya yaitu Sayyid Abdullah. Jadi nikahnya bareng. Nah, ketika itu tampak sekali Nur Muhammad itu memancar di keningnya abahnya Nabi, Sayyid Abdullah. Sampai-sampai ada seorang wanita yang bisa membaca itu, dia menawarkan dirinya. Jadi sebenarnya iya, menawarkan diri untuk dinikahi Sayyid Abdullah. Cuma Sayyid Abdullah adalah anak yang sangat manut, sangat taat kepada, patuh kepada ayahandanya yaitu Abdul Muthalib. Dia mau melamar istri saja yang milikan ayahnya. Abdul Muthalib, sekali lagi nama aslinya itu Syaibah. Tahu riwayatnya? Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah itu artinya beruban. Beliau itu lahir sudah ubanan bayinya. Waktu bayi sudah rambutnya putih. Tapi beliau tampannya luar biasa. Tampannya luar biasa. Ketika di jalan berdua, Sayyid Abdullah sama kakek Nabi Abdul Muthalib jalan berdua, itu seakan-akan kakak sama adik. Tampannya luar biasa kakek Nabi ini. Ya. Nikahnya bareng ayah sama anak ini. Makanya lahir anak hampir bersamaan. Lanjut, Ummu Ma'bad ini sering meriwayatkan tanda-tanda fisik Rasulullah. Kenapa? Ada sahabat atau sahabiah yang dari dari syauknya kepada Rasulullah, atau syauknya, rindunya pada selalu memandang. Tapi ada sahabat yang dari saking rindunya dan takzimnya kepada Rasulullah silau untuk memandang. Contohnya Abu Bakar, Sayyidina Ali itu, Sayyidina Abu Bakar itu ya, kurang bisa menggambarkan gambaran wajah Rasulullah. Kenapa? Sungkannya luar biasa ya. Nah, yang agak sering memandang itu ya Ummu Ma'bad, Aisyah ya. Terus ada lagi Hindun bin Abu Halah itu sering meriwayatkan ciri fisik Nabi. Paham ya? Jadi
alis Nabi itu memanjang, nyaris bertemu tapi tidak bertemu, tapi kelihatan sekali di sini apa ya? Pemisah. Iya. Lanjut. Hadis 104. Kana unuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibrikun fiddah. Penggambaran tentang leher Nabi. Ya, ini sekali lagi tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambarkan, bayangkan yang menunjukkan ketakdiman kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini tidak boleh digambar, tidak boleh diimajinasikan secara tajasum, secara manusia. Misalkan ada pemeran langsung, akan ada film Nabi itu. Ya, nggak boleh diperankan langsung. Ini penggambaran tentang leher Rasulullah. Ibrikun fiddah. Leher Nabi itu jenjang, mirip seperti kendi yang terbuat dari perak. Tahu kendi ya? Kendi itu kan ada lehernya. Yang lehernya itu enak dipegang. Mirip kayak gitu. Jadi ukurannya pas. Leher orang itu ada yang terlalu pendek, kelihatan bundek gitu. Ada yang terlalu panjang kayak jerapah. Ya. Leher Nabi itu jenjang. Ya. Sedang pas gitu ukurannya. Kana ahsana ibadillahi unuka. Jadi unuk Nabi, unuk itu leher ya. Yang paling baik ya, diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah itu paling bisa menggambarkan gambaran fisik Rasulullah SAW. Karena bersama beliau langsung sehingga akhir hayat. La yang sebilatul wala ilal qasar. Enggak ngetul banget kayak jerapah. Enggak qasar banget. Bundek. Ya. Madhara min unuki li syamsi warriya. Bagian dari lehernya yang terbuka bila terkena sinar matahari atau terpakan angin yang panas, warna kulitnya itu semu-semu silver. Silver tahu warna silver ya, perak. Ya, bercampur emas, berkilauan, berkilau. Kayak kayak cermin. Nah ini ada hadis dari Muqatil bin Hayyan, hadis 109. Nabi Isa alaihissalam, salah satu misi utamanya ketika beliau diangkat jadi nabi sampai diangkat ke langit lapis 2, itu adalah mengabarkan akan datangnya nabi akhir zaman yang ismuhu Ahmad dalam surat Shaf. Ya. Dan wahyu yang diturunkan kepada beliau itu pada Nabi Isa ya, itu disebutkan berimanlah kalian kepada Nabi yang ummi, yang berbangsa Arab. Tahu betul kalau Nabi Isa adalah penutup bagi Bani Israel, dan Nabi akhir zaman akan muncul dari Bani Ismail. Bani Israel dari Bani Ishak, Nabi Ishak. Bani Ismail dari Nabiullah Ismail ya, satu-satunya nabi yang dari jalur keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, keturunannya ke bawah, yang melahirkan bangsa Arab. Nah itu disebutkan ciri-ciri fisiknya sampai dikabarkan dan diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya lehernya putih dan jenjang. Jadi kalau jenjang itu cenderung agak panjang.
warna kulitnya seperti kendi perak. Ya, sampai digambarkan seperti itu. Warna kulit kerongkongannya kemerah-merahan berkilauan seperti emas. Emas itu kan kuning semu merah, ya. Itu kayak gitu. Jadi ya bagian yang tertutup pakaian itu seperti emas. Lanjut, karena Nabi SAW pundak semakin turun. Pundak Nabi, karena Nabi SAW ba'ida ma bainal mankibain. Pundak Nabi itu rentangnya lebar, pundaknya lebar. Ya. Di antara kedua sisi pundaknya rentangnya lebar. Ya. Ba'ida ma bainal mankibain. Dokhmal manak, pundaknya lebar. Hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW idza wada'a ridaahu ala an mankibai, ketika Rasulullah melepas kain apa namanya? Surban dari kedua pundaknya, warna kulitnya sejernih lempengan perak. Sayyidina Ali meriwayatkan karena Rasulullah SAW jalilal musyasi wal katad. Jadi beliau itu pundaknya, tulang belikatnya lebar, besar. Dan ingat, nanti sampai dalam pembahasannya insyaallah. Di sininya Rasulullah itu ada khatamun nubuwah. Ada cap kenabiannya, tidak ada satupun manusia kecuali beliau yang punya. Ya. Makanya beliau itu pundaknya, tulang belikatnya kekar lah kira-kira. Tapi enggak kekar kayak model binaragawan yang kelihatan itu, enggak. Jadi gimana saya menggambarkan? Pokoknya indah lah kan. Enggak krempeng macam saya ini. Karena Rasulullah SAW ba'ida ma bainal mankibain asy'ara dzira'ain wal mankibain. Ya. Di kedua sisi pundaknya, ya kedua pundaknya ya kekar, lebar dan ada bulu. Jadi khatamun nubuwahnya itu terbuat dari bulu. Ya. Nanti ada keterangannya secara rinci insyaallah. Kana adiman mungkin asy'aruha dohmal karadis. Secara umum Sayyidina Ali menggambarkan Rasulullah itu dohmar ras, ukuran kepala itu besar. Gampangannya ukuran songkoknya itu bisa berapa ukuran songkok yang besar? Saya kepala kecil ini. Songkok saya 6. Songkok 5 itu ukuran anak sudah. Abah saya besar. Beliau itu kepala ukuran songkok itu 9 atau 10. Ya kayak abah saya lah gampangan. Saya kok nggak nurun ya. Ukuran kepala saya itu 6. Ukuran songkoknya kecil. Rasulullah itu dokhmar ras. Jadi bukan besar kepala ya, bukan besar kepala dalam artian sombong, bukan, tapi secara fisik kepala beliau itu besar. Kira-kira volume otaknya juga lebih besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimal hammah. Mungkin kalau sampai sekarang itu disimpan rapi imamahnya Rasulullah di Turki. Itu ukurannya besar memang. Saya beli ya yang sudah langsung jadi itu. Cuma lucu, nyelem gitu. Gak pede saya pakai. Ya karena itu kepalanya ukurannya kecil saya.
yang disimpan di Turki itu baju beliau, jubah ya, terus topi apa, songkok, imamah. Jadi imamah itu songkok yang diblebet-blebet sama ini, yang diginikan sama kepala itu imamah, dan sunnah hukumnya. Ya, kayak Habib Umar bin Hafid pakai itu, atau Habib yang lainnya suka pakai. Jadi Umi Muhammad juga meriwayatkan lam tazri hisa'ala. Jadi beliau itu memiliki kepala yang tidak kecil. Ya, artinya ukuran kepalanya sesuai sama badannya. ya. Lanjut 124. Salah satu sahabat yang meneliti, yang menggambarkan fisik Nabi itu Jabir bin Samurah. Beliau meriwayatkan karena Rasulullah SAW dali al-fam. Apa dali al-fam itu? Lisannya itu besar dan lebar. Kan ada orang yang lisannya tipis ya. Beliau itu dali ya, tebal. Syu'bah ya. Dali'ul fam itu azimul fam. Jadi besar. Ideal tapi ya gambarannya. Lebar, besar, tapi ukurannya ideal. Hasanul fam, kalau menurut bahasa Sayyidina Ali, hasanul fam. Mulut beliau indah ya. Dan cenderung terus meskipun diam saja tampak seperti senyum ya. Jadi indah ya. Tertawanya Rasulullah ya senyumnya itu ya. Kan asana ibadillah syafatain wa altafahu khatama fam. Riwayat Aisyah hadis 129. Hadis 129. Beliau itu, Rasulullah itu paling indahnya kedua bibirnya dan paling manis bentuk mulut, bentuk lisan. Saya terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Saya sebut namanya. Mantan rektor UNED Jember. Sudah pensiun, sudah purna, sudah mengakhiri tugasnya sebagai rektor. Namanya Profesor Dr. Muhammad Ali Hasan. Sampai saya kasih nama anak, tapi anak saya sudah lahir dengan namanya itu ya. Cuma aku kebetulan nama. Itu beliau diam saja itu rona senyumnya ada di lisannya. Saya belum bisa niru itu. Jadi gini ya, kalau kita itu mendapatkan seseorang yang kira-kira bisa dicantolkan dengan kemuliaan kesempurnaan Rasulullah, tiru. Karena kita kalau niru langsung Rasulullah terlalu sempurna Rasulullah untuk bisa. Kita niru guru kita yang ada cantolannya kepada Rasulullah. Misalkan saya murah senyum, tiru murah senyum saya. Tapi kan saya agak songong kan, jarang senyumnya. Saya sampai ditegur sama istri saya, maunya senyum, dilatih saya sampai suruh diginikan. Ya habis itu balik lagi ya entahlah kapan mungkin bisa niru Profesor Dr. Muhammad Ali Hasan itu. Saya pernah teman gak ikut secara serius memang kursus senyum Jepang. Saya tahun 94 atau 95 pernah ikut AFS ya, seleksi pertukaran pelajar waktu masih aliyah itu ke Jepang. Cuma alhamdulillah gak lulus. Saya ke Malang waktu itu. Ada temen yang sekarang di Bandung lulus, berangkat kan. Saya gak lulus itu alhamdulillah. Kenapa ya? Ada alasan tertentu yang saya harus mengucap alhamdulillah setelahnya. Tapi yang pengen saya cerita tentang orang Jepang itu paling bisa membuat senyumnya itu indah, meskipun buatan. Jadi customernya paling baik itu kalau customernya orang Jepang. Senyumnya itu pas gitu. Terlalu lebar keliru, terlalu ini songong ya. Dan yang paling indah adalah Rasulullah SAW.
cara menggambarkan senyum. Ini sekali lagi kita menggambarkan kemukjizatan Rasulullah secara jasmani, secara jasad dulu. Lanjut. Hadis 130. Wa'il bin Hujr meriwayatkan, ataitu Nabi, aku datang kepada Nabi bidalwin, sambil bawa dalwun. Apa dalwun? Ember, timba. Minal ma'i, seember air. Ya. Ya. Agar dibuat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaribah. Kemudian beliau minum sedikit. Thumma majja fil yad fiddal. Kemudian sebagiannya lagi di kayak kumur-kumur itu ya. Sebagian diminum, sebagian lagi dikembalikan ke ember itu. Kemudian menuangkan airnya ke dalam sumur. Dan perhatikan, yang terjadi setelahnya adalah aroma harum dari sumur itu, dari air kumur-kumur Rasulullah, itu jauh lebih harum dari minyak kasturi. Dan bertahan sekian lama. Kalau tidak salah, itu sampai sekarang sumur itu dipertahankan masih di Madinah. Di Madinah dipertahankan. Ada sumur mukjizat. Jadi Nabi dibawakan ember salah satu sahabat, oleh Nabi diminum sebagian, kemudian dibuat kumur-kumur, dikembalikan lagi airnya ke dalam ember itu. Ya. Kemudian air ember sisanya itu dikembalikan lagi ke Sumur. air sumur, itu jadi harum. Coba prakteknya. Pamer. Praktek pamer. Pamer. Membayangkan diri. Kalau makan kan. Lahir lagi. Disuruhkan mati. Fafa hamin hamis luri hilmis. Jadi airnya itu beraroma misik, minyak kasturi, minyak yang terbaik. Dan alhamdulillahnya kita dapat warisan sumur barokah Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu gali sumur di masjid yang sekarang direhab itu. Di situ beliau tuangkan air zam-zam. Dan beliau tuangkan minyak wangi kalau nggak salah, menurut riwayat. Dan harumnya sampai sekarang. Dan airnya nggak mau jernih. Padahal air sebelah yang kalau kita ke Habib Soleh itu kan airnya jernihnya luar biasa. Bak leko sekuni kan bak setengah om gitu. Itu ini keturunan Rasulullah ya. Habib Soleh kata keturunan Rasulullah. Karomahnya muncul di situ. Kita bisa bayangkan bagaimana mukjizatnya Rasulullah. Karomah aulia Allah juga saja seperti itu. Ini ada namanya yang saya cerita barusan, namanya sumur Budoah, Bi'r Budoah. Badoah. Jadi riwayatnya sumur itu didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah berwudu menggunakan timba. Timbanya di ini. Dan beliau mengembalikan timba air itu ke dalam sumur lagi. Ya. Beliau berkumur-kumur dan membuang airnya langsung ke dalam sumur. Dan perhatikan, meludah. Beliau meludah ke dalamnya dan juga minum sebagian dari air. Sejak saat itu, pada zaman Nabi, bila ada orang yang terkena penyakit, sakit atau apa, orang itu mengambil air dari sumur Budoah itu. Jadi orang yang sakit itu diusap
dengan air budaa ini dan sembuh. Apa ya? Air apa namanya kalau? Saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak sumur budaa. Nah, ini ada riwayat Nabi itu sering-seringnya ke Kuba. Riwayat paling sering ke Kuba itu hari Sabtu. Saya baru disempatkan ke sana jalan kaki dan Rasulullah jalan kaki. Ini sehat fisiknya beliau ya, di usia beliau yang sudah sepuh ya. Kepala 5 mau kepala 6 dari Masjid Nabawi, dari rumah Nabi di Masjid Nabawi dekat di pusat kota ya ke Kuba itu sekitar 3 sampai 4 kilo. Saya baru tahun 2002 akhir itu baru ditakdir bisa jalan kaki ke sana. Itu pun karena sudah di pedestrian, sudah jalannya dibuat lurus, enak, ada kelihatan dari jauh. Nah, Rasulullah suatu waktu diriwayatkan datang ke Kuba, kemudian datang ke sumurnya, ternyata sumurnya itu kering. Sumurnya itu kering. Lantas beliau mengambil air dari sumur yang lain, diangkut menggunakan keledai, ya. Beliau ambil sumur yang ada itu ditimba, kemudian beliau berkumur-kumur dan airnya itu dibuang ke sumur yang kering. Tidak lama kemudian itu sumur itu langsung keluar airnya, bersumber. Dan saya yakin mukjizat Rasulullah dari sisi sini itu lebih hebat lah daripada mukjizatnya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa itu selain bisa membelah laut, juga satu riwayat beliau itu mukul batu 12 titik. Kaumnya ada 12 kabilah. 12 titik itu menyumber langsung jadi sumur. Tapi kalau mukul batu, lumrah nggak sumur ada batunya tapi tetap ada sumbernya? Lumrah kalau menurut saya. Nah, yang nggak lumrah itu suatu ketika Rasulullah itu jalan bersama para sahabat, air habis. Nabi nanya, masih ada yang sisa nggak airnya? Ada ya Nabi, punya saya. Salah satu sahabat bilang, cuma tinggal dikit sekali, harus bawa sini. Beliau tuangkan air itu ke dalam ember, tinggal dikit betul. Kemudian Rasulullah taruh tangannya gitu. Di antara 4 jari-jari tangannya itu mengalir deras air dan seluruh orang kurang lebih 300-an sahabat itu minum dan terus mengalir air. Jadi dari sela-sela jemari Rasulullah itu yang 4 itu mengalir air. Ini menurut saya lebih heboh karena ini di surga itu ada mata air, ada sungai besar 4. Di dunia juga ada yang turun ke dunia, yaitu diriwayatkan oleh Nabi menjadi sungai Nil dan sungai Eufrat kalau nggak salah. Sungai air tawarnya. Jadi di surga itu ada 4 sungai air tawar yang jernih, sungai madu, sungai susu, dan sungai arak. Yang 3 ini dihalalkan untuk orang hidup di dunia. Yang 1 ini, yang terakhir diharamkan khusus nanti di akhirat baru dihalalkan. Karena Rasulullah SAW yu'azzimu yauma Asyura. Rasulullah juga mengagungkan hari Asyura, 10 Muharram. Hatta annahu idza kana la yad'u bisibyani Fatimah al-Marati fi dzalikal yaum. Ya, maka ketika datang tanggal 10 Asyura itu, 10 Muharram itu, beliau mengajak anak-anaknya, anak kandung, anak tiri, anak asuh dan cucu-cucunya
Bahkan anak-anak Fatimah yang masih menyusui, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil, dan binatang semua. Sambil lalu Rasulullah bersabda begini, jangan susui anakmu sampai maghrib tiba. Jadi bayi itu dilatih untuk berpuasa juga pada hari Asyura. Nah, ini yang saya mau cerita bukan tentang puasanya atau kayak ini. Beliau ketika mengajak para sahabat dan para anak tiri, anak cucu, termasuk Hasan Husain, beliau meludahi mulut mereka salah satunya dan bersabda pada ibunya jangan disusui dulu. Ternyata air ludah beliau cukup untuk mengenyangkan mereka. Ya, sekali lagi kita nggak bisa niru. Ini perkara mukjizat. Lebih heboh lagi, Abdullah bin Buraidah itu bercerita, ayahku Buraidah ini itu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengobati kaki Amr bin Mu'ad. Amr bin Mu'ad salah satu sahabat yang ketika perang kakinya kepotong, kena tebas pedang, putus betul. Nah, oleh Nabi disambung, diludahi. Tidak lama kemudian kakinya sembuh, nyambung. Nyaman. Yang diriwayatkan Sayyidina Ali pernah sakit mata pada perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang heboh betul. Ada beberapa perang yang secara militer, ya, pasukan Islam itu bisa dikatakan kalah. Itu perang Uhud, ya. Terus ini perang Muraisi atau perang Khaybar. Sebenarnya nggak kalah sih menurut saya, cuma perang Hunain itu karena pasukan Islam itu merasa sombong dengan jumlah pasukannya yang banyak. Allah hukum dengan kekalahan di awal perang. Ketika itu Sayyidina Ali sakit mata dalam perang Khaybar. Ya, Sayyidina Ali ini pasukan elit. Tapi karena sakit mata, mau perangnya agak kesulitan beliau. Kemudian dipanggil oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, mana Ali, ayo suruh sini yang sakit. Kemudian Ali itu disuruh menghadapkan mukanya pada Nabi, ya. Dan Nabi mengobati dengan air ludahnya, diusap dengan air ludah. Saat itu juga mata Ali sembuh seperti sedia kala. Bahkan pandangan mata beliau jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Seakan-akan gak pernah sakit mata sebelumnya. Ini mukjizat Nabi tentang air ludah beliau. Banyak kisah-kisah tentang kemujizatan air ludah Rasulullah SAW. Ini kalau tadi itu meriwayatkan kakinya kepotong diobati dengan ludah Nabi, ada lebih heboh lagi. Ada salah satu sahabat pada perang Badar, perang Badar, ada salah satu sahabat kena panah matanya. Panah itu kan ini lancip dan ada itunya ya. Jadi kalau sudah kadung nancep ditarik, Ikut ya. ngikut, daging kulit ngikut. Ini kena tancap matanya.
Jadi langsung rusak matanya. Kemudian Rasulullah mengobati mata beliau, ya, Rifa'ah bin Rafi' ini, ya, dengan air ludahnya sekali diusap begitu. Saat itu juga matanya sembuh. Saya lanjutkan. Masih kuat? Nambah sedikit lagi pembahasan tentang satu fisik Rasulullah berikutnya. Gambaran tentang gigi beliau. Tempo hari saya pernah kisahkan tentang gigi beliau. Ya. Gigi beliau itu rapi, putih, bersih, cenderung agak longgar, sehingga tidak memungkinkan untuk selketan. Apa bahasa selketan? Yang kalau beliau senyum, itu ada secercah sinar yang nembus dari antara sela-sela gigi. Jadi gigi seri beliau itu amat rapi, ya. Digambarkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika berbicara berkalam, Rasulullah itu di antara gigi-gigi beliau itu terlihat ada cahaya yang keluar dari celah-celahnya. Artinya gigi beliau tidak numpuk, ya, rapi, ya, dan cenderung sedikit berjarak. Tidak pas jaraknya jauh-jauh, kan lucu malah itu. Tidak, ya. Rata, ya. Nah ini, ketika Rasulullah idza dhahika, ketika beliau tertawa, dan tertawanya beliau itu tidak ngakak. Tertawanya beliau itu tersenyum lebar sampai terlihat kedua sisi gigi seri beliau, atas bawah. Nah, ketika beliau tertawa, terlihat kilauan cahaya giginya hampir menerangi dinding. Jadi kayak ada sinarnya gitu. Itu mujizat Rasulullah dari gigi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aknal aranain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalu asyam. Rasulullah memiliki batang hidung yang mancung lagi bercahaya. Aknal anfi, jadi mancungnya itu pipi. Orang Arab, terus Turki, India, Bangladesh, itu rata-rata hidungnya mancung, bagus, ya. Mancungnya bagus. Ya ada 1-2 sih yang mancungnya offset, over. Tapi kebanyakan kita orang Indonesia itu mancungnya terbalik, atret. Di Rasulullah itu batang hidungnya pipih, daqiqul anf, tahu pipih ya, jadi lancip gitu, apa, mancung lah.
Dan lagi-lagi ini sudah diwahyukan, digambarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Auhallahu ila Isa bin Maryam an saddaqu bin nabiyil arabi al-aqnal amfi. Allah mewahyukan kepada Nabi Nabi Isa bin Maryam, ya, berimanlah kalian kepada Nabi dari bangsa Arab akhir zaman yang memiliki hidung yang pipih. Kalau bahasa Indonesianya hidung yang pipih, mancung. Wallahu a'lam bishawab. Nyatanya memang ngaji itu perlu dibatasi waktunya. Ya, kalau berlama-lama jangan banyak sewayan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Malam ini nggak ada pertanyaan. Coba setelah saya tutup, paling tangar boleh lah. Capok-capok. Saya penasaran pengen merasakan itu juga. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.